Halo semua, kembali lagi dengan saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Jorobot Powers Indonesia di dalam JRP Podcast. Jadi kalau Anda lihat podcast-podcast kami sebelumnya, Anda pasti memahami ada 1-2 hal yang kami sempat bahas tentang alam bawah sadar, di mana alam bawah sadar ini sangat mempengaruhi progres kehidupan kita, bagaimana manusia berperilaku, dan tentunya akan kedepannya mempengaruhi bagaimana kesuksesan seseorang. Nah, hari ini kita kedatangan lagi seorang sahabat yang sebelumnya sudah pernah hadir di dalam podcast kami, dan ini sahabat saya dari masa kecil dulu gitu ya, dan sekarang menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses, dan tidak lain tidak bukan adalah Denny Santoso. Halo Den. Hai. Hai ya. Jadi kita ini kedua kali ya ini podcast. Kedua kali. Untuk yes. pertama kalinya ini podcast dengan narasumber kedua. Gitu ya. Untuk okay. partunya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita kemarin kan kita lagi ngomongin tentang Rich Creator nih ya, the last time we talk gitu ya. Itu Rich Creator gitu kan. Nah, itu sudah kira-kira setahunan yang lalu. I think more or less setahun yang lalu. Iya, kurang lebih. So progresnya gimana sekarang? Lumayan sih, semua orang kayak tiba-tiba kayak pengen, aku punya ilmu nih, aku punya skill, aku punya expertise nih. Kenapa nggak diduitin ya? Hanya daripada hanya bekerja saja gitu kan, skill tambahnya dijadiin produk terus dijual gitu. Wow. Semakin banyak orang-orang melihat adanya side hustle yang bisa dibuat dari situ gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan side income yang mungkin justru malah nilainya bisa lebih gede daripada income normal. Iya, karena nggak terbatas jam kan ya. Dan itu kalau kita bicara tentang yang konsepnya Rich Creator kemarin, berarti kan itu duitnya udah muter sendiri kan istilahnya, gitu. Karena dengan platform Travelio ya, Travelio Traversity gitu ya, itu duitnya udah muter sendiri gitu lah istilahnya. Nah, so what's new now? Iya, oke. So di Traversity sendiri sih udah banyak banget ya produk-produk ya. I think orang-orang itu sudah naruh, kita sudah punya lebih dari 1.000 produk digital yang ditaruh di Traversity. Yang artinya adalah 1.000 produk itu siap untuk diafiliatkan. Karena Traversity kan tempat bertemunya antara creator sama affiliate tuh, gitu. Nah, di personalku sendiri sih sekarang lagi fokus ke yang baru tuh, yang namanya Brain Boost kemarin. Brain Boost. Tell us about Brain Boost. Jadi basically gini, awal mulanya gini. Jadi kan aku ngajarin tentang list building, tentang tribe dan sebagainya. Nah, waktu itu tahun berapa ya? 2019. Aku bikin buku namanya Tribe. Tapi nggak pernah launching. Udah jadi sampai dummy-nya udah selesai naskah, tapi nggak pernah launching. Kenapa nggak pernah launching? Karena ngerasa bahwa kayak marketnya tidak ready untuk bikin tribe. Kayak pertanyaan sesimpel kayak, dan gimana sih caranya ngundang orang masuk ke tribe aku? Padahal kan ya, tribe itu maksudnya konsep tribe itu kan kayak komunitas ya. Lah ngundang komunitas apa bedanya dengan ngundang masuk ke grup WA? Betul. Sama banget kan sebenarnya. Tapi orang nggak ngerti. Jadi mereka bertanya gimana caranya? Kok banyak yang nanya begini ya? Ini nggak ready nih market nih, gitu kan? Dan aku nulis buku list building black book. Itu mundur sebenarnya. List building itu kan ngajarin orang untuk ambil database, gitu kan? Nah, di situ kan diajarin kayak bikin lead magnet, bikin produk gratisan untuk orang bisa download dan masuk ke database. Jadi ngajarin orang untuk invite, gitu. Sampai sini mulai ada yang works, ada yang nggak works juga. Selalu ada problem kan di semua stage. Nah, abis itu aku cek lagi nih di sini problemnya apa. Mereka bilang kayak aku nggak tahu mengundang siapa. Tahu cara ngundangnya, tapi yang diundang siapa nggak tahu gitu kan. Kayak oke, kita mikirnya kan gampang ya, follower sosial media, kita kasih link, ini join WA aku kan selesai sebenarnya. Dia bilang nggak ada yang mau. Kita lihat nih sekarang, aku analisa, ternyata mereka nggak bisa bikin konten. Nah, nggak bisa bikin kontennya tuh kayak super junk banget lah, kayak aduh konten apa sih kayak begini, nggak ngasih value, nggak ngasih apapun itu gitu kan. Dari situ aku bikin konten creator black book. Mundur lagi dong. Nah, bikin konten creator black book. Orang-orang udah mulai bikin konten, udah mulai lumayan gitu. Tapi ada juga yang, dan aku nggak pede bikin konten. Always kayak gitu. Aku nggak berani ngomong di depan kamera kayak kamu. Another problem nih. Mundur lagi dong. Apa masalahnya? Ternyata masalahnya di mindset. Jadi semuanya yang aku ajarkan itu kan strategi di otak sadar nih ceritanya. Bawah sadarnya ini kan belum pernah dibenerin. Nah, makanya dari situ aku bikin produk Brain Boost itu. Diawali dengan yang pertama, Brain Boost PD Public Speaking. Buat ngomong di depan kamera kayak begini biar pede. That's it gitu sebenarnya. Nah, itu lumayan dari situ. Cuman belakangan ini, I think 2 bulan terakhir, nah kita luncurin yang Brain Boost Money Magnet. Gitu.
Wow. Dan itu take off. Jadi ini ceritanya rilis bukunya ini prequel. Iya. Ya prequel. Kalau film tuh mesti sequel gitu. Ini prequel gitu kan. Sampai Brain Push ini basically adalah prequel dari semua prequel. Iya, core-nya lah. Core-nya gitu. Karena kita ngomongin tentang alam bawah sadar, kita ngomongin tentang PD gitu, PD atau enggaknya public speaking misalnya gitu. Belief system gitu. Yes. Which sebetulnya kita juga di JRP kan juga a bit similar gitu ya, karena tiap kali ada siswa-siswa datang ke JRP itu waktu ditanya what do you want from JRP gitu kan, what do you expect, apa yang kamu harapkan dari JRP, saya pingin lebih terampil untuk public speaking. Oke. Jadi waktu ditanya kenapa gitu kan, saya nggak pede, dan mereka gini, mereka dengan PD-nya ngomong nggak pede, mereka nggak pede. Diomongin kemana-mana lagi. Dan itu benar-benar iya betul gitu kan, benar-benar saya tuh nggak pede Pak gitu, tapi gaya ngomongnya tuh pede banget gitu. Something is definitely wrong here gitu kan. Nah, tapi kemudian sampai ke money magnet. What is that? Oke. Jadi kalau ngomongin bawah sadar, gini, kalau ngomongin bawah sadar itu sendiri kan kita tahu bahwa otak sadar tuh 12%. Ya, bawah sadar sekitar 88% lah, teorinya seperti itu gitu. Nah, bawah sadar sendiri ini menariknya adalah dia tidak bisa membedakan realita dan imajinasi. Betul. Yes. Jadi contohnya anak usia 0 sampai 7 tahun, itu bawah sadarnya masih kebuka banget. Kita ajak dia nonton bioskop Spider-Man, pulang lompat-lompat jadi Spider-Man gitu aja. Ya kan? Ya, apapun yang dia lihat akan menjadi kayak, wih seru banget, jadi realita buat dirinya. Betul. Dia akan action kayak begitu. Betul. Umur sekitar 12, sebenarnya umur 9 tuh udah mulai nutup sih. Cuman biasanya rapet itu sekitar di umur 12-13. Makanya kita bilang kayak 12-13 kok rebel banget ya. Karena logikanya udah mulai jalan sendiri gitu. Mulai PFC-nya mulai kebentuk. Iya, jadi itu. Jadi 12-13 itu. Nah, sekarang otak bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara imajinasi sama realita. Betul. Apapun yang diterima oleh bawah sadar akan jalan. Ya. Itu dulu konsepnya di situ dulu kan. Berarti kalau kita bisa memprogram bawah sadar sesuai yang kita inginkan, itu akan jadi lebih bagus kan. Goalnya ke situ gitu. Nah, sekarang kita belok sedikit. Kita bilang gini. Hidup kita berpikir bahwa hidup kita based on our thinking. Ya. Apparently no. Apparently hidup kita itu based on our hati, feeling, mood, semuanya. Contoh misalkan, teman-teman kalau misalkan di sini ada yang bangun pagi, ada kerjaan, tapi deadline masih minggu depan, dan hari ini bad mood. Yang diikutin yang mana? Ya. Yang diikutin bad moodnya lah, ngopi dulu lah, ngafe dulu lah, kalau perlu telepon temen dulu lah. Karena alasan lagi belum dapat vibe-nya. Iyalah, apapun itu kan, lagi bad mood, lagi mager nih gua nih gitu kan. Yang diikutin adalah feelingnya duluan. Nah, ketika tiba-tiba bos telepon, maju ya deadline-nya ya, besok ya gitu. Wah, langsung dikerjain. Tapi dikerjain bukan karena tahu besok, tapi karena takut. Kalau nggak dikerjain nanti akan bermasalah. Nah, takut tuh feeling lagi. Jadi every decision itu based on feeling. Thinking itu cuman istilahnya justifying aja. Betul. Kayak kita beli gadget ya. Mahal gitu, kemahalan. Pulang kan buying remorse. Iya. Kok beli ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, barangnya bagus kok. Jadi nanti ini barang inilah gitu kan. Defense mekanismenya keluar semua. Iya, artinya adalah semua decision kita itu based on our belief system gitu. Termasuk merit. Katanya kalau misalkan pakai logika jarang orang merit. Makanya love is blind katanya ya. Karena logikanya memang buta gitu. Karena switch ke bawah gitu kan. Nah, menariknya adalah kalau kayak begitu kita lihat aja yang agak-agak sedikit ke negatif nih. Negatif maksudnya adalah kenapa orang tahu bahwa merokok itu berbahaya, tetapi tetap merokok. Tahu itu bukan ini ya, di kotaknya dikasih gambar loh, bisa menyebabkan resiko ini penyakit A, B, C, D. Tahu dong, berarti lu bisa ngelihat dong, tapi kenapa tetap ngerokok? Karena dia believe dia nggak bakal sakit itu besok. Ya kan, kakek gua umur 90 masih ngerokok, masih hidup gitu ceritanya. Jadi ada gitu. Paradoksnya di dalam situ. Berarti strong, lebih kuat keyakinan daripada pengetahuan. Gitu. Termasuk apalagi tadi ini orang ke kasino, dia pasti yakin menang. Kenyataannya kan enggak kan. Sampai dia jual rumah untuk kasino, berarti kan yakin menang. Nah, itu. Kalau dia yakin kalah, dia nggak ke kasino. Betul. Dia nggak judi, judol dan sebagainya. Gitu. Minimal dia akan berpikir ya siapa tahu menang. Ini keyakinan kan gitu kan. Diikutin gitu. Satu kali lagi. Gitu. Exactly. Nah, artinya adalah kalau semua feeling kita ini yang menggerakkan kita dan hidup kita itu bermasalah, berarti kan feeling kita belum tentu benar. Right. Nah, karena feeling belum tentu benar, pertanyaannya adalah, oke, what if feelingku salah nih? Kita lihat aja, misalkan
berapa banyak orang yang bilang itu money is the root of evil. Ya kan? Itu feelingnya dia kayak begitu gitu. Uang sumber kejahatan, uang sumber masalah, orang kaya itu orang jahat dan sebagainya. Yang punya banyak uang itu orang jahat gitu. Kemarin ada di grupku yang kayak begitu tuh. Nah, kemudian ini di podcastmu kan sering ngomongin tentang NLP juga gitu ya. Yang menarik adalah, oke, kita pakai ilustrasi. Uang itu apa? Dibilang uang itu alat. Oke, good. Udah lumayan ya, uang itu alat. So kalau alat itu berarti kayak sapu itu alat ya buat membersihkan kan? Betul. Oke, yes, dia bilang benar, kayak sapu gitu, alat gitu buat membersihkan. Oke, sekarang statementmu semua tadi, uang adalah akar kejahatan, orang punya banyak uang sama dengan orang jahat, punya banyak uang itu dosa dan sebagainya. Kita ganti yuk kata uang dengan sapu. Punya banyak sapu itu dosa, gitu mikir dia langsung. Sapu adalah sumber kejahatan. Sebentar, kok jadi begini kata dia. Betul. Karena ini this is interesting. Mau aku cut sebentar gitu ya. Karena yes. Harusnya kan pengertian yang benar adalah not the money but the love of money. Iya. Gitu loh. Cinta uangnya yang masih membuat orang jadi greedy, itulah yang jadi sumber kejahatan. Jadi banyak orang itu kan dipotong love of money-nya gitu dipotong, kan. Benar. Jadi cuma tinggal money-nya. Betul sih. Sama kayak pisau itu barang. Nah, sama. Pisau dipakai udah ini barang jelek gitu kan, karena dipakai buat bunuh orang. Kalau nggak ada pisau nggak bisa masak, men. Iya betul. Untuk seorang chef gitu kan. Iya. Pisau itu justru alat produktivitas. Gitu loh. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara dari sisi konteks uang itu tadi gitu kan, uang itu kan harusnya adalah alat untuk kita juga produktif. Ya, tools untuk mencapai tujuan kita. Betul. Terus. Baik atau jelek bukan uangnya, lunya. True. Dia cuma amplifying gitu. Right. Gitu sih. Wow. Nah, berarti dari sini kalau kita bisa paham bahwa ternyata hidup kita itu didefinisikan oleh keyakinan kita. Yeah. Nah, orang bayi baru lahir itu nggak punya belief pure. Nggak ada yang baru lahir. Aduh, kok susah ya hidup ini ya. Duit itu susah ya ternyata dicari ya. Nggak ada gitu, dia nggak ngerti. Jadi beliefnya datang dari mana? Dari lingkungan kita. Lingkungan keluarga, sekolah, orang tua, teman, kantor. Apapun yang kita baca, tonton, dengar. Itu jadi masuk ke kita jadi belief kita. What if lingkungan kita ini problem semua? Sehingga yang masuk di kita jadi problem semua. Ya kan, kalau kita ngumpul ke orang-orang yang semuanya bilang resesi lah, covid lah, pemilu lah, dan sebagainya. Dan itu tendensi bahwa hidup itu susah. Ya lu akan percaya itu gitu. Betul. Sementara kalau kita ketemu orang-orang kayak aku partneran sama Pak Hermanto, nggak ada begitu-begitu. Ya bentar-bentar beli perusahaan gitu kan. Nah, jadi berarti lingkungan kita luar ini bisa mendefinisikan mempengaruhi isi dari keyakinan kita. Nah, itu jadi problem loh. Nah, pertanyaannya, terus kalau saya tahu nih, dan problemnya di keyakinanku nih, ngubahnya gimana supaya bisa bagus? Nah, simple jawabannya, ngubahnya kan pakai afirmasi. Ya kita tahu lah, afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang, kuncinya lah diulang-ulang, semoga masuk bawah sadar. Yang habis mandi kita di depan cermin pakai jas begini, terus bilang saya sukses, saya kaya, saya berhasil dan seterusnya. Problemnya adalah kenapa nggak semua orang berhasil kalau memang jalannya cuma itu, gitu kan? Nah, ternyata kuncinya adalah untuk memasukkan afirmasi kita mesti paham yang namanya gelombang otak. Nah, gelombang otak in general kita ada 4 in general. Gelombang otak beta. Nih kita lagi ngobrol beta. Beta itu kritis, analitis. Di mana pokoknya dia judgement ini benar, salah, baik, buruk itu beta. Nah, yang kedua adalah alpha. Alpha ini kita lagi ngelamun, lagi santai, lagi relax, lagi dengerin musik, kemudian duduk di toilet. Nah, itu alpha tuh. Gelombang kreatif. Jadi ide muncul di sini. Betul. Jadi jangan lagi baca buku, belajar, kemudian nyari ide. Itu beda gelombang. Nggak ketemu-ketemu gitu. Betul. Ya kan. Yang ketiga itu gelombang theta. Theta itu mau tidur, sudah tidur sama bangun tidur. Itu gelombang theta. Itu gelombang di mana sugesti mudah banget dimasukin, afirmasi mudah banget dimasukin. Maka kita lihat dari zaman dulu banget, anak kecil digendong sama emaknya, didongengin. Ini sebenarnya sama. Ini afirmasi sebenarnya supaya dia gede jadi orang berhasil, sukses dan seterusnya. Terakhir gelombang delta, tidurnya nyenyak banget. Nah, ini udah nggak denger nih, deep sleep. Nah, kalau Anda pakai sleep tracking semalam 8 jam, deep sleep itu cuma 1 jam aja. Sisanya theta. Ini theta semua. Baru dalam banget itu delta. Nah, sugesti atau afirmasi terbaik dimasukkan ketika theta. Itu kuncinya. Nah, maka dari sini kita jadi mikir, oke, kalau gitu aku afirmasi aja, Den. Aku tulis ya aku kaya dan sebagainya, daripada di depan cermin pagi hari begitu, aku pas mau tidur aja. Nah, ada satu problem besar. Pas kita mau tidur, terus kita nginget-nginget sebentar, tadi mau ngomong apa? Itu balik beta. Nah, otak beta tidak bisa dikasih afirmasi yang berbeda dari beliefnya dia.
Nggak bisa. Misalnya punya utang banyak, terus kita afirmasi dong, saya kaya, saya berhasil. Otak beta kita akan komplain, utang tuh lunasin dulu baru ngaku-ngaku kaya. Itu akan mantul terus gitu. Sehingga dari situ mikirnya adalah, oke, kalau gitu simpelnya ya lu tidur aja. Afirmasinya aku bacain pakai brain boost. Jadi Denny Santoso yang akan bacain itu ada 100 afirmasi tentang finansial gitu. Duit datang dengan mudah lah, peluang terbuka buat kamu, orang baru dan lama datang memberikan peluang baru, dan seterusnya. Ada 100 afirmasi yang aku bacain. Nah, karena sudah tidur, dibacain, itu masuk ke bawah sadar. And you believe it. Nggak dijudge lagi, bener salah nggak usah dijudge. Itu otak sadar. Otak sadar lu lagi tidur. Gitu. Bawah sadar terima, jalan dia. Gitu sih. Jadi dari alam bawah sadarnya itu udah istilahnya mungkin kalau kita bilang aku ilustrasiin sebagai tumbuhan ya. Tumbuhan ini mungkin akarnya udah agak-agak sakit gitu ya. Terus alam bawah sadar itu kan akarnya gitu. Itu dibenerin dulu gitu ya. Supaya, dia believe aja ya. Supaya pohonnya sendiri jadi sehat kan pada akhirnya. Yes, akan ngikutin. Karena nanti otak sadar itu akan menjustify kok. Otak sadar itu cuma ngikut sebenarnya. Kelihatannya mikir kan, tapi ngikut doang sebenarnya. Kita udah mau deal perusahaan apa nih gitu ya. Kok nggak serk ya? Nggak jadi ya gitu. Iya kan? Selalu kayak gitu kan ya. Iya. Ini menarik gitu kan. Karena kita bicara tentang feeling ya. Feeling sendiri, correct me if I'm wrong gitu ya. Feeling sendiri juga kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh gelombang beta gitu kan. Iya, gitu tapi kan. Dia punya ininya sendiri. Dia punya posisinya sendiri gitu kan. Gitu kan. Makanya ada orang galau. Nah ya, betul gitu kan. Jadi kalau aku biasanya yang aku lakukan adalah belajar mengkuantifikasi feelingku gitu kan. Jadi memberikan skala gitu kan. Jadi misalnya lagi emosi nih paling gampangnya gitu kan. Mau marah, mau sedih, mau gembira gitu kan. Aku skala 1 sampai 5 gitu kan. Is it useful or not? Ini berguna nggak? Gitu kan. Kalau dibawa ke betanya nih. Iya. Pas kalau level 5 aku marah sama staff gitu kan. Saya marah sama staff sampai di level 5 ini useful nggak buat saya gitu kan. Nah, kalau saya biasanya metodenya lebih ke situ. Tapi ini menariknya adalah kebenaran ini. Nah, cuman begini sekarang. Kalau misalkan tadi kan berarti ada feeling muncul nih. Feeling muncul dibawa ke beta nih, kamu bawa ke beta nih untuk dianalisa. Pertanyaannya adalah feeling itu kenapa muncul di awalnya? Nah, itu jadi bawah sadarnya. Iya, jadi itu ada sesuatu di bawah sadar yang memprogram yang men-trigger itu, gitu. Termasuk misalnya nggak berani public speaking nih. Iya. Public speaking ini adalah kesempatan untuk men-trigger sebenarnya. Scratch your old wound. Iya. Gitu. Tapi kenapa ada luka di awalnya? Nah, itu yang mesti digali dan dilepaskan. Nah, gitu cara berpikirnya, gitu sih sebenarnya. Ini menarik karena ini mau tidak, tadi sempat ngomong tentang wounds ya, mau tidak mau ini sangat related dengan emotional wounds ya. Oh iya. Gitu ya. Beban emosi, yes. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang emotional wounds bisa cari-cari tahu juga gitu sih tentang emotional wounds atau beban emosi tadi sempat sampaikan. It's interesting karena kita ngelihat kita dalam dunia media sosial sekarang nih ya. Saya ngelihat the way people react to post itu tuh bener-bener diverse ya. Cara mereka your post misalnya gitu ya. Itu memang sengaja didesain. I know gitu ya. Dan banyak sekali yang maksudnya gitu. Banyak sekali yang kejebak gitu kan. Tapi makin ngeliatin respon mereka, saya makin mempelajari, especially these past few weeks I look around threads. Itu ya. Rame memang. Itu rame karena kan kalau di Instagram kan memang most likely orang tidak baca caption. Hampir selalu orang tidak baca, cuma lihat foto, that's it gitu. Tapi kalau Threads kan a bit kayak Twitter, kayak X text space, dan mau nggak mau orang membaca gitu kan. Terus habis itu yang serunya adalah ngeliatin yang komen. Itu seru. Itu seru banget. Kelihatan banget gitu kan, ini orang-orang yang udah berdamai sama orang-orang yang masih ada beban emosi di area yang sedang dibahas itu. Seru ya. Itu cuma trigger sebenarnya. Betul. Jadi kita sebenarnya ngepost itu strateginya adalah kayak scratching their wounds. Iya. Dan lucunya adalah kan ini kan harusnya kalau kita lisan ya, kalau kita bahasa lisan itu kan lebih reaktif sebenarnya. Tapi ini bahasa tulisan dan mereka masih reaktif. Which means sakit banget. Itu dia, lukanya itu sedalam itu gitu. Dan dia nggak nyadar. Nggak nyadar memang. Karena itu jadi belief. Kayak misalkan dia bilang kayak gue gaptek, itu udah belief bahwa dia gaptek. Bukan problem yang harus dipisahkan. Itu sudah jadi part of their identity.
Ya. Hidup mereka ya kayak begitu gitu kan. Ya. Dan pandemi kemarin sudah membuktikan banyak orang gaptek yang mendadak jadi ngerti teknologi. Mau nggak mau terpaksa gitu kan, terpaksa gitu. Saya selalu punya prinsip begini sih, bahwa kalau kita tidak belajar mengubah diri kita sendiri, kita nggak belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri, maka pada akhirnya alam yang akan maksa kita ngikut gitu loh. Yes. Gitu yes. So I think this is a good way gitu ya, untuk kita belajar memperbaiki. Mungkin ada beban-beban emosi. Kalau memang udah berdamai ya why not gitu kan, menurut saya. Tapi nah, gini, let me ask you something. Kayak menurutmu apa yang disebut dengan open minded? Semua orang ngaku di sini bilang kayak gue open minded. Yes, Oke, what is open minded to you? Personally, these days I don't really agree dengan istilah open minded. Yang saya lebih agree adalah less close-minded. Oke, explain it. Jadi gimana tuh? Karena gini, saya makin saya belajar gitu ya, makin saya memahami bahwa nggak ada orang yang benar-benar 100% objektif. Oh ya, definitely yes. Semua orang itu subjektif. Pasti. Gitu kan. Jadi pasti. Yang ada sebetulnya satu dengan yang lainnya adalah one is less subjective than the others. Yes. Rather than ini orang objektif banget, enggak. Makanya kalau ada pertandingan jurinya banyak. supaya opini. Jadi betul yang disebut objektif di rata-rata pada waktu mayoritas orang memiliki sebuah pandangan yang serupa, mungkin tuh lebih objektif gitu ya. Yes. Gitu kan. Yes. Tapi makanya kalau misalkan open minded kurang lebih seperti itu. Oke. Ya makanya kalau misalkan lombanya basket, ya kelihatannya plung masuk itu skor 1, 2 gitu kan. Betul. Cuman yang atau bola sama masuk gol itu, tapi yang dijadikan subjektif atau objektif adalah kesalahannya, nyenggol atau enggak, ini kan jadi itu gitu kan. Tetap ada kayak gitu. Oke. So for me personally, kalau balik lagi ke open minded, my definition adalah kita bisa melihat bahwa orang lain memiliki belief yang berbeda dengan kita dan kita respect. True. Jadi aku nggak akan menyalahkan gitu, menyalahkan dalam arti lu salah, harusnya begini, ini lo yang benar gitu. Betul. Loh, ini kan beliefku, itu kan beliefnya dia. Betul. Gitu. So open minded itu sebenarnya. Jadi ketika ada orang tiba-tiba menyerang begitu, ya lu nggak open minded bro. Yes. Kalau harus sama-sama beliefku, di mana open mindednya? Yes. Gitu. Nah ini menarik karena biasanya orang-orang yang mengatakan self proclaiming dirinya open minded ya, bukan yang benar-benar diakui sebagai orang open minded. Self-proclaiming bahwa dia open-minded itu seringkali melabel dirinya open-minded, tapi ujungnya saya ini open-minded, ayo coba serang saya. Gitu. Enggak. Open-minded itu means that you're okay, tolerant gitu kan. Tolerance lah, kita memiliki toleransi yang that's your belief itu kan, I'm not going to bother about it gitu kan. Iya. Oh nggak akan terganggu, itu beliefmu, ini beliefku. Betul. And I respect that gitu. Itu open-minded sih sebenarnya. Nah, dari sini, ketika kita bawa lagi ke arah tadi pemrograman bawah sadar dan habis itu ke money magnet, sebenarnya kalau ngomongin money magnet itu sebenarnya aku memanfaatkan law of attraction. Jadi realitanya adalah law of attraction itu eksis, nggak tahu you believe it or not. Iya. Tapi kalau aku udah practitioner dari tahun 2006 gitu, ya kan. Iya. Jadi simpelnya banyak orang nggak paham ya. Law of attraction itu positive thinking ya Den ya. Enggak, bukan itu. Law of attraction itu attract, ya kan, attract. Nah, attract ini sesimpel kayak dirimu ini apa, maka dia akan attract similar things gitu. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, rasa feelingnya itu apa, itu akan di-attract orang, itu akan meng-attract apapun yang ada di sana. Nah, banyak orang itu mikirnya adalah victim mode. Kalau gua kaya, baru gua happy. Victim mode. Jadi gua korban. Kalau gua banyak hutang, maka gue harus sedih. Kalau gue punya banyak masalah, maka aku harus stres. Ini victim mode. Berarti sebab akibat. Ya, sebab akibat. Jadi di luarnya apa? Gue berdampak nih ke dalamku nih. Nah, padahal Tuhan menciptakan kita itu bukan victim mode, tapi creator mode. Kita diciptakan sesuai gambar Allah. It's a creator mode. Betul. Nah, banyak orang melihat creator mode adalah kita bisa menciptakan banyak hal, gedung, teknologi dan sebagainya. Yes, itu benar. Binatang nggak bisa, manusia bisa. Tetapi manusia juga nggak bisa dilihat dari yang kasat mata aja, tapi juga spiritual. Nah, spiritual in term of creator mode artinya adalah kita bisa meng-create loh feeling kita kayak apa, sehingga dunianya akan attracted seperti feeling kita. Jadi kalau misalkan lagi banyak hutang dan mau lunas, mau banyak duit, maka feelingnya harus feeling banyak duit. Begitu feelingnya banyak duit, utangnya lama-lama kebayar. Nah, ini loh yang nggak bisa dipahami oleh orang-orang yang mindsetnya adalah victim mode tadi. Jadi dia selalu mikirnya adalah, ya nanti kalau sudah lunas baru gue happy, rasanya feel banyak uang. Nah, sekarang kasih case study. Case study-nya begini. Pernah nggak ngerasain mau jual barang nih ceritanya nih, sebelum laku, kok kayaknya nggak laku-laku ya? Begitu laku,
besoknya teman telepon, bro barang lu udah laku belum? Kita selalu kayak, kok nggak dari kemarin sih teleponnya sih? Ketika udah laku, kenapa lu baru telepon? Itu makanya kenapa ada orang-orang yang percaya sama penglaris. Nah itu exactly, aku baru mau ke situ tuh. Jadi penglaris itu kayak kita buka pasar. Yes. Habis itu lu datang orang pertama jam 9 pagi, gue beli duluan deh. Terus tiba-tiba jeng. Habis itu gitu tuh. Nah itu apa? Itu sebenarnya ketika dibeli pertama kali, hatinya ngerasa laku nih. Habis hati laku ini, dia akan attract orang-orang yang beli. Dan dia happy. Dia happy gitu. Dia bersyukur. True. Dia bersyukur. Makanya aku kemarin juga nulis tuh. Doa itu pakai feeling masa depan. Kalau kamu pakai feeling hari ini, itu namanya curhat, bukan doa. Iya, betul. Iya kan? Betul. Gue banyak utang nih, ya itu curhat. Kalau doa itu bersyukur. Makanya semua kitab suci manapun bilangnya ya gratitude sih. Gratitude, betul. Iya kan? Bukan ngarep. Ini mungkin gampangnya kayak gini ya. Law of attraction itu mungkin kurang lebih saya ada kenalan gitu ya. Dia itu takut reptil. Oke. Dia tuh freak out anytime dia lihat reptil gitu kan, dia bakal freak out. Terus lucunya gitu kan, di dalam keluarganya selalu yang pokoknya kejatuhan cicak, ngeliat tokek gitu, terus lihat ular lewat gitu kan, itu selalu di dia. Ya. Anggota keluarga yang lain nggak ada. Menyambung ke red car theory, pernah tau nggak? Red car theory, oh iya. Pernah tau nggak? Betul. Iya kan? Jadi red car theory itu ketika ditanya, lihatnya red car, berapa banyak mobil warna merah yang kamu lihat dari rumah sampai ke kantor nih? Jadi kayak berapa ya? 1 mungkin, 2 mungkin gitu kan. Tapi kalau di challenge kayak besok setiap kali kamu lihat mobil merah, aku kasih duit kamu 1 juta. Dia akan fokus pada satu mobil merah, Iya, dia bahkan akan mencari mobil merah. Iya. Karena dia tahu bahwa kalau dia dapetin mobil merah, lihat aja dapat 1 juta. Nah, itu red car theory. Nah, artinya adalah kalau bawah sadar kita fokusin ke sesuatu, maka otomatis peluang itu jadi kelihatan. Iya. Jadi sebenarnya peluangnya ada, tapi pas by aja, lewat aja. Nah, itu red car theory. Nah, dengan adanya bawah sadar kita aktivasi di program kayak peluang datang dan sebagainya, bawah sadar kita tiba-tiba jadi nyala tuh. Ininya lagi ngeliat tuh search mode gitu. Jadi begitu ada yang lewat tuh langsung kelihatannya ini peluang bagus nih, ini peluang ini gitu. Itu sih yang sebenarnya terjadi dengan money magnet. Makanya testimonialnya sampai aku disclaimer tuh, semua hasil adalah depend dari doamu masing-masing ke Tuhan. Karena super ajaib banget gitu testimonial yang muncul kalau dilihat di Instagramku kan. Gitu. Wow. ini cara jadi kaya tanpa menyadari tentang kekayaan. Udah pokoknya believe aja gitu. Jangan dianalisa aneh-aneh, lu believe aja gitu. Wow. Gitu. Tapi makanya kenapa I kind of understand kenapa sampai disebut money magnet gitu ya. Karena kita kan selalu menginginkan saya yakin semua orang yang secara akalnya sehat gitu ya, pasti menginginkan untuk jadi orang kaya. Yep. Betul kan? Tapi yang membuat mereka mungkin jadi nggak kaya-kaya justru adalah belief system mereka sendiri. Belief system, definitely yes. Oh banyak banget. Yes. Jadi misalnya contoh paling gampang tadi aja, kita disuruh bersyukur nih. Ketika bersyukur, happy bersyukur, orang akan datang gitu kan. Nah tetapi ketika kita berharap, itu sebenarnya meng-cancel. Karena berharap itu artinya adalah kita belum punya dan berharap supaya itu datang. Berarti vibrasi kita tuh vibrasi belum punya. Right. Yang akan menghasilkan belum punya. Berharap punya uang, yaitu vibrasinya kan belum punya uang. Iya. Gitu. Maka akan meng-cancel uang yang mau datang. Jadi hati-hati ya, kita udah doa tapi di-cancel sendiri bawah sadarnya. Jadi hati-hati dengan kata semoga. Oh ya, definitely ya. Semoga cepat sembuh. Kelihatannya bagus ya. Mending get well now daripada soon gitu. Ya. Kita bisa bilang, mungkin instead of kita mengatakan semoga, kita bisa mengatakan aku mendoakan supaya kamu cepat. Langsung aja aku doakan sembuh sekarang gitu. Kalau di Bible kan juga gitu kan. Kamu sembuh sekarang. Berjalanlah kan gitu. Wow. Bukan nanti ya, bukan besok ya. Berjalanlah langsung kan. Right. Nggak pakai akan, nggak pakai semoga. Itu kata yang sangat berbahaya gitu kan. Apalagi kita orang Indonesia tuh kebiasaan menggunakan kata-kata yang menurut saya ambigu ya. Ambigunya ya. Itu kan mungkin. Wah iya. Mungkin kebetulan. Iya, nah ngomong kebetulan. Ketika pakai money magnet, my advice adalah nanti bakal muncul, kan money magnet itu dikasih ini ya, di dalam audionya itu dikasih course. Oke. Aku ngajarin course namanya Theta Attraction. Jadi law of attraction yang lebih advance. Salah satunya dimulai dengan no negativity. Jadi ketika kita tidak lagi menerima hal-hal negatif, maka
negativity di tempat kita tuh akan hilang karena nggak diisi hal negatif lagi. Mau nggak mau rongga ini akan diisi dengan positivity. Betul. Karena kita ngelihat positif. Itu tiba-tiba keajaiban muncul tuh. Nah, ketika keajaiban muncul, my suggestion adalah syukuri apapun itu besar atau kecil, itu semua dari Tuhan. Gitu. Jadi jangan kayak cuma dapat nasi kotakan terus bilang ini kebetulan aja. Tuhan lagi mau traktir kamu nih. Terima kasih aja udah gitu. Ngapain harus selalu dibilang kebetulan? Ya. Bayangin, Anda sebagai orang punya duit nih ceritanya nih, kemudian ngasih teman Anda apalah traktir ini, tapi teman Anda semua nggak bilang terima kasih, cuman bilangnya kebetulan. Kan sebel yang ngasih ya. Ya kan? Jadi sama, jadi kayak gitu ya, mending terima kasih aja ke Tuhan. Besar kecil ya, nggak harus kayak saya minta 1 miliar cuma dikasih nasi kotak. Nah masih ditraktir lah, udah terima kasih aja gitu kan. Nah itu ngomong kebetulan. Jadi dalam proses money magnet tadi, satu, no negativity. Itu udah penting, paling penting itu. Jadi boleh nggak lihat sosial media? Jawabannya gini, sosial media boleh, bukan nggak boleh. Tetapi sosial media yang bikin Anda ngerasa feeling gak enak, teman lagi jalan-jalan tiba-tiba ngiri, ini di-unfollow nih. Jadi feeling bad itu di-removein semua. Tapi kalau jalan-jalan tiba-tiba, wih seru ya, seneng ya, aku kalau di situ tuh happy banget nih, itu boleh di-follow. Jadi barangnya sama, feeling kan beda-beda ya. Ya, no negativity. Yang kedua, no judgment. Nah ini yang challenging. Karena sosial media adalah tempat pelatihan judgment. Iya. Ya jadi nggak ada baik, buruk, benar, salah, itu judgment semuanya. Iya kan, orang rampok. Bias, ya? Orang rampok. Itu orang rampok, titik. Bahwa itu salah, itu benar, itu judgment. Makanya hakimnya disebut judge. Iya kan. Jadi tugas kita adalah latihan no judgment. Bukan berarti terus membenarkan ngerampok, enggak. Betul. Tapi dalam konteks ini. Nah ini banyak orang yang, sorry aku cut sebentar ya. Yes. Ini banyak orang yang salah kaprah gitu kan. Gimana bahwa tuh? waktu kita tidak ngejudge orang bukan berarti kita membenarkan perlakuan orang tersebut. Gitu. Tapi kita justru sebetulnya membebaskan diri kita dari perasaan-perasaan yang nggak beres kan sebenarnya. Oke, terus. Ya, jadi ngejudge itu bukan berarti sesuatu yang jelek. Kadang-kadang bagus itu juga ngejudge ya. Ini bagus banget, ini cantik banget itu juga ngejudge. Jadi latihan no judgment dulu. Jadi 300 ribu ya 300 ribu misalnya. 1 juta ya 1 juta. Gak ada mahal, gak ada murah. It's just a numbers gitu. Ketika dibandingkan baru mulai muncul judgment. Jadi kita biasa lihat sekarang datanya apa. Ini yang muncul tuh ini loh. Itu no judgment. Nah, ketika no judgment berarti kita less suara-suara dari hati ego kita itu dikurangin. Kita jadi apa? Observer, pengamat lewat kayak meditasi jadinya, kayak mindfulness lewat aja. Pikiran baik lewat, pikiran buruk lewat. Ada ya pikiran ini ya, interesting ya. Ya udah, that's it, gitu aja. Nggak usah terus pikiran buruk pergi. Kita jadi fight sama dia gitu kan, jadi engage gitu. Kok nggak mau sih aku usir, aku ini lama-lama ngabisin waktu sama pikiran buruk kan. Mending dilewat, kayak kita jaga pintu aja. Lewat, masuk, keluar, that's it gitu. Nah dari situ pelan-pelan itu keajaiban akan mulai muncul. Itu pertama. Kedua, ketika dengerin Money Magnet, menariknya ada beberapa orang nggak bisa tidur, padahal harusnya tidur. Nah dari situ itu biasanya sebagian besar mereka itu kan kayak di-install program duit ya. Kayak sukses itu buat kamu, sukses adalah hak lahirmu dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba mereka kebangun aja waktu tidur dan ternyata mereka punya beban emosi di duit. Jadi munculnya ketika di-amplify. Kebayang ya, Anda mau kaya nih, diinstal program kaya dan ternyata nolak loh. Dia anxiety, langsung bangun tidur deg-degan ini semua gitu. Dia bilang kayak, waduh ini ya kok nggak enak ya aku ya. Ternyata ya ada beban emosi seputar duit. Bahkan ada satu orang yang di dalam skripnya kan aku tulis pikiran negatifmu dalam sebuah buku, masukkan ke dalam kotak, gembok dan kunci, dan lemparkan kotak itu ke danau yang dalam. Dan dia di situ bangun nggak bisa nafas. Karena dia yang tenggelam. Kayak, sebentar. Kamu kan lempar pikiran negatif ke danau kan? Kenapa lu yang nggak bisa nafas? Iya kasihan, pikiran negatifnya kan sendirian. Jadi gua temenin. What? Ada begitu. Saya kayak, baru kali ini aku dengar kayak begitu. Wow, oke. Seret sampai sebegitu dalamnya. Nemenin dia, nemenin. Loh, kan harusnya kita positive thinking ya. Loh, kalau positive thinking kan nanti gua dimanfaatin orang. Interesting. Itu banyak luka batin di situ. Kebayang ya berarti ya, dari konteks ini aja berarti Anda bisa tahu bahwa sadarnya diajak ke kaya, dia reject sebenarnya. Nah ini meng-cancel. Kenapa kadang-kadang kita sudah udah doa, udah kerja keras nih, tetap miskin. Udah sedekah lagi, tetap miskin. Ternyata diri kita di bawah sadar ya. Jadi Anda nggak nyadar memang di bawah sadar itu punya masalah. Nah simple. Jadi kadang-kadang money magnet ini bukan cuma narik duit, kadang-kadang juga bisa men-trigger beban emosi tadi. Nah ketika itu tertrigger, Anda jadi tahu bahwa ternyata ada luka batin yang belum sembuh nih. Beresin. Jadi ini kayak
sengaja gitu loh untuk dibuat kayak gitu kan, menarik ya. Jadi kita tahu untuk segera diberesin gitu sih. Dan konsep yang serupa juga terjadi di materi-materi Brain Boost yang lain ya. Ya. Public speaking, terus apa satu lagi tadi? Ada relaksasi, sekarang ada bela diri. Abis ini ada forex trader gitu. Oh, interesting. Jadi semuanya bawah sadar kan. Tapi interesting mengenai luka emosi itu ya, beban emosi itu kan. Bahwa sampai istilahnya sedalam itu bisa ya? Bisa. Oh, seru banget kalau sudah itu. Banyak orang bilang kayak aku nggak ada beban emosi, aku baik-baik aja gitu. Tapi begitu diinstal gitu kan kayak reject gitu. Ya. Reject. Kalau saya sih biasanya di keseharian saya kalau ada orang yang bilang nggak ada beban emosi gitu ya. Saya selalu akan mengatakan your behaviors don't lie. Iya, atau dia memang menutupi karena terlalu sakit. Iya. Tapi pada akhirnya begitu itu kesentil, kan namanya kalau masih luka ya, kalau pasti ya. Harusnya kan kita itu bergeser dari wound jadi scar. Kalau scar itu kan condet doang gitu kan, disentil diapain ya. Udah ingat tapi nggak ada rasanya. Oke, aku pernah ngalamin ini, tapi nggak ada rasanya. I'm thankful for that. Yes. Gitu loh. Yes. Itu kan kalau kita udah berdamai diri sendiri kan berarti sifatnya hanya scar aja gitu kan. Iya. Gitu loh. Tapi ada orang yang begitu kalau wound sih begitu kesentil-til gitu kan pasti your behaviors don't lie. Interesting. Nah, sekarang bawah sadar itu ternyata bisa diajak ngobrol. Itu coba ngobrol sama bawah sadar. Ngobrol sama bawah sadar. Dan itu ada di Money Magnet, ada di course-nya. Jadi gini. Kita punya bahasa isyarat. Yeah. Kalau yes itu gini, kalau enggak itu gini. Yes, true. No gitu kan. Simple. Kalau orang India mungkin berbeda. Yes-nya udah begini-begini. Mereka selalu kayak yes-nya udah gini. Nah, ternyata bawah sadar tuh bisa diajak ngobrol at least pakai bahasa isyarat itu lebih mudah. Nah, caranya gimana? Jadi sebenarnya pernah tahu ini nggak? Tangan digosok gitu, kemudian diginiin kan kerasa kayak ada bolanya itu. Iya. Waktu kita masih kecil sering. Iya kan? Gerak gitu kan. Nah, ternyata ketika gerak ini bisa bergetar gitu kayak dut gitu. Ketika diperhatiin ya, dirasa itu ada dut-dutnya. Kalau kita tekan kayak ada bola ngelawan, kalau kita tarik kayak ada yang narik gitu. Okay. Jadi tangan tuh begini. Nah, ini sebenarnya kita bisa perintah. Idiomotorik, tahu kan idiomotorik kan? Bawah sadar kita. Munculkan gerakan yes. Dia akan bergerak, akhirnya bisa muncul gerakan yes. Dan tiap orang beda-beda. Oh, I see. Gerakan yes itu misalkan bisa begini, bisa apa gitu kan. Beda-beda. Nah, abis itu setelah selesai, kita bilang idiomotorik munculkan gerakan no. Atau enggak gitu. Ntar dia bisa gini misalnya. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi by the way tiap orang akan berbeda-beda. Dia bisa no misalnya begini. Nah setelah muncul kita tes. Denny Santoso cowok yes or no. Muncul dia tiba-tiba no gitu kan, bahaya gitu. Denny tinggal di Malang, yes or no gitu. Anaknya Denny 2, yes or no. Nah kalau sudah akurat, biasanya sangat akurat, kita mulai tanya pertanyaan-pertanyaan yang kita lagi galau. Saya sebaiknya resign atau lanjut kerja ya? Yes or no. Nah itu mulai mantap tuh. Ada orang kemarin dia bilang gini, dan aku tuh pengen resign, pengen bisnis sendiri. Tapi ketika dilakukan yes or no ini, resign itu dia bilang no. Resign tuh no. Jadi bisnis sendiri no, harus tetap kerja. Padahal aku tuh pengen banget bisnis sendiri. Ini kenapa ya kok kayak gini ya? Berarti belief systemnya. Berarti gini, coba tanya lagi. Apakah kamu untuk kerja itu butuh skill khusus yang kamu belum bisa? Jawabannya yes. Ternyata dia cuma karena belum ada. Dia pengen aja bisnis tapi nggak punya skillnya. Bawah sadarnya tahu. Jadi logikanya harusnya bisnis ini bisa begini. Tapi bawah sadarnya tahu bahwa dia tuh nggak bisa ngelakuin sebenarnya. Jadi solusinya apa? Ambil ilmunya dulu. Betul. Waktu itu nggak tahu ya dia mau bisnis apa ya. Tetapi dia cerita intinya adalah aku ternyata memang nggak punya skillnya, harus ambil skillnya. Jadi pakai gerakan yes or no itu bisa gitu. Nah dari sini berarti kita bisa pakai nih. Oke, proyek ini deal atau enggak dan sebagainya. Habis itu baru kita bawa doa. Makanya di Money Magnet diajarin nulis doa juga. Nah nulis doa ada challenge-nya. Challenge-nya gini. Tulis doanya, misalkan gini, hadirkan koin Rp1.000 dari tempat tak terduga maksimum 30 Desember 2024. Sespesifik itu. Kita lihat hasilnya. Habis itu bawa doa. Gitu. Sambil dengerin Money Magnet ditulis begitu, kita lihat. Ada yang hitungan jam muncul. Ini yang waktu dulu pernah kamu bilang tentang bahwa doa itu ada copywriting-nya. Yes. Nah, gitu. Jadi dites kayak begitu. Ada orang yang kayak kemarin itu menarik. Dia bilang hadirkan ketika dia nulis koin 1.000 itu di kepalanya dia bukan koin tapi di kepalanya dia tuh duit kertas. Munculnya duit kertas.
Terus dia nanya, ini bener nggak kalau kayak gini? Loh kalau di kepalamu munculnya duit kertas, ya muncul duit kertas bener dong. Tapi let's go sekali lagi pakai koin, bener-bener fokusin koin. Hitungan jam ketemu koin di bawah mesin cuci. Menarik ya? Nah ada yang nanya abis itu, Dan, aku kerja di pasar nih, koin 1000-an itu stoples. Jadi tiap hari ketemu. Poinnya bukan koin 1000, poinnya adalah spesifik. Jadi next time mintanya gini, hadirkan koin 1000 dari nenek-nenek usia 60 tahun ke atas pakai baju warna kuning di pasar. Seberapa banyak sih orang pakai baju kuning menyala di pasar gitu. Nah kalau itu muncul berarti dikabulin. Jadi doa itu spesifik. 1000 ya 1000, bukan 500-an dua loh. Tapi pada akhirnya mengabulkan Tuhan juga. Oh Tuhan mengabulkan, bukan kita. Bukan kita. Kita kan minta gitu. Ya kita nggak bisa tiba-tiba menghadirkan orang itu. Kita minta ke Tuhan memang. Iya. Interesting kan. Jadi ada yang kemarin tuh minta orderan senilai 1 ton, bukan senilai, sebesar 1 ton. Ada yang ngomong gitu. Dapat nih Dan orderannya sebesar itu, 1 ton tuh aku dapat. Keren banget sih dapat 1 ton. Tapi scam. Terus gimana nih? Aku bilang itu udah oke, lu udah dikabulin, dapat orderan, dapat kan nih. Tapi scam ganti, dapat orderannya diganti deal orderan. I see. Ya. Deal sama dapat beda loh. Karena cuma order doang. Itu masuk di cart tapi nggak ada, nggak di check out. Sama. Dulu aku punya kelas digital marketer. Ya. Harganya lumayan premium, 13 juta sampai 15 juta gitu. Doa dong, hadirkan orang-orang yang butuh belajar digital marketing untuk ikut kelasku. Wah, DM-nya banyak banget. Tapi yang masuk itu, Dan, aku nggak punya duit nih, anakku lagi sakit nih, ada ini nggak, diskon nggak, dan seterusnya. Pokoknya nggak bayar semua. Sampai tim aku tuh ngingetin, Dan, jangan-jangan copywritingmu salah nih. Bener juga ya. Oke, aku ubah deh. Persis, hadirkan orang-orang yang butuh kelas digital marketing. Dan terakhirnya, dan mampu bayar. Dan right. Gitu sih. Jadi copywriting mesti spesifik gitu. Wow. Nah, to sum up, intinya gini sebenarnya. Untuk mendapatkan apa yang kita mau, feeling ini kan harus sesuai gitu aja. Benar. Which is itu kebanyakan orang nggak bisa. Disuruh bersyukur padahal lagi banyak utang. Itu kan nggak gampang buat banyak orang. So simpelnya adalah program bawah sadarnya diprogram aja. Jadi mending lu tidur, aku bacain brain boost-nya supaya itu belief-nya masuk. Dan itu akan jadi program. That's it. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau ngomongin tentang money magnet. Menarik sih, menarik banget gitu kan, bahwa kita bisa dan memang menurut saya ini sinkron banget dengan apa yang biasanya kita ajarkan di JRP ya, bahwa apalagi kita alamin gitu kan, kita ngelihat di siswa-siswa JRP bahwa kadang-kadang mereka ya kan tadi gitu kan, mereka takut public speaking gitu kan. Kenapa? Karena bla 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 bla, berbagai macam excuse lah, macam-macam gitu. Oh, saya nggak bisa dan sebagainya. Ya nggak bisa karena kapan kamu terakhir kali public speaking? Nggak pernah. Ya jelas aja kamu nggak bisa. Oh, kamu belum pernah gitu kan. And this is the exact day gitu kan. You try. Ya. Gitu loh. Kalau kamu nggak pernah seumur hidup kamu, minimal setelah hari ini kamu udah sekali. Ya. Udah pernah sekali, perkara hasilnya kayak apapun, no judgment gitu kan. Ya. Kita akan memberikan evaluasi apa yang bisa diimprove dan apa yang sudah bagus gitu loh. Ya. Gitu kan. Ya. Dan mungkin kurang lebih kenapa mungkin alam bawah sadar mereka merasa bahwa I'm not skillful enough. Itu di awal. Ketika masuk di skill itu di awal. Habis itu kalau digali ke dalam itu biasanya luka batinnya lebih dalam dari itu. Iya, misalnya kemarin itu ada satu orang itu usia 30 something, sales property. Dan dia bilang kayak, aku nggak berani dan public speaking ngonten begitu. Emang kenapa? Kalau salah diliatin banyak orang, kemudian diomongin banyak orang. Aku bilang kayak diliatin banyak orang bukannya viral ya bro. Iya. Tapi tetap sakitnya rasa takutnya masih tetap muncul gitu. Terus ketika digali, emang dulu waktu masih kecil ada kejadian apa di hidupmu yang kamu sampai salah ngomong terus diliatin banyak orang dan diomongin banyak orang. Ternyata waktu SD dia salah seragam, dimarahin gurunya, disetrap di lapangan, diliatin satu sekolah. Dan itu jadi trauma. Begitu, Kak. Betul. Trigger gitu. Betul. Jadi kadang-kadang luka-luka itu sama kayak waktu saya dulu di tes mengenai luka emosi itu. Mungkin kurang lebih pakai idiomotorik juga gitu ya, karena iya dan tidaknya itu swing ke depan sama swing ke belakang, gitu kan. Dan memang akhirnya saya menemukan bahwa saya pernah punya luka emosi umur 11 tahun. 11 tahun ya, aku merasa gitu kan, I told you before, right? Gitu kan. Dan iya kan kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa ada satu kejadian, mungkin hanya satu kejadian yang kita pikir pada waktu itu it's a simple event.
tapi dampaknya bener-bener sampai kita tua bahkan gitu ya. Bahkan good event bisa jadi problem. Oh, Good event bisa jadi problem. Contoh, kemarin itu ada satu orang, dia itu nggak berani ngelakuin sama, nggak berani konten dan sebagainya karena dunia aku rich creator gitu, nggak berani konten. Waktu itu aku cek ke belakang, apakah dulu pernah ada masa kecilmu dibully dan sebagainya sehingga jadi takut ini takut itu begitu kan? Karena ada case sebelumnya yang orang dibully waktu masih kecil, besarnya itu jadi takut ini takut itu. Oke, takut salah karena salah dimarahin terus gitu kan. Ini enggak, dia bilang waktu masih muda, aku tuh bener-bener kayak diangkat gitu, kayak aku tuh kayak the prince gitu, the prince of the family lah, semuanya demi aku dan sebagainya. Terus kenapa lu takut ngelakuin ini? Karena kalau sampai gagal nih Dan ya, aku takut mengecewakan semua orang yang sudah support aku. Padahal masa kecilnya happy banget loh dia. malah kebalik ya. Kebalik. Itulah otak. Jadi kita nggak boleh ngejudge bahwa kalau jelek ini jelek gitu. Ini bagus pun ini jelek loh ternyata. Dia jadi takut mengecewakan papa mama yang sudah support selama ini gitu. Interesting kan? Ya, gitu sih. Oke. Ya. Jadi ternyata hal baik maupun buruk event apapun saat kita salah mendefinisikan itu secara alam bawah sadar, dampaknya bisa seburuk itu. Yes. Jadi better untuk kita nggak ngejudge, better untuk kita trace kemudian kita rilis, Which is itu mungkin the hardest part ya, untuk kita tidak ngejudge karena kayak tadi gitu kan, kita udah keburu ke bentuk otak kritis, mungkin lebih tepat. Otak tukang kritik. Gini, ada beberapa pengguna Brain Boost juga gitu. Dia bilang kayak, Dan, ternyata ngilangin mental block atau beban emosi ini susah ya ternyata ya gitu. Aku bilang, 1, kamu punya beban emosi. 2, beban emosimu lu gembok dengan kata susah. Ya kan, udah punya beban emosi, lu believe kalau itu susah dihilangin, itu ada gemboknya. Jadi beban emosi jangan dihilangin, gemboknya dulu dibuka. Iya. Jadi semua beliefmu tentang susah mengubah bawah sadar atau mengubah beban emosi, itu yang dirilis dulu. Sehingga rilisnya akan jadi kayak, oh gue punya beban ini ya gitu. Nggak ada kata lagi susah ya. Enggak tuh gitu loh. Lucu ya, jadi bisa ada beban digembok lagi sama dia. Gemboknya kalau banyak, wah repot ini. Nah, mesti dibukain satu-satu ya. Apalagi kalau lingkungannya support dia. Iya lu emang gaptek gitu kan. Gemboknya dikonfirmasi seputar ini. Wah itu parah tuh. Iya sih. Ya, kita lagi-lagi gitu. Kita terlalu mungkin kita tipikal manusia ya pada umumnya itu mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tanpa kita sadari justru membuat pikiran kita keracunin ya. Ya, aku suka ya. Kok aku suka pusing ya? Lu sama pusingnya suka. Pusing gitu ya. Suka sama pusingnya. Ya, I read one of your stuff's threads gitu. Aku suka pusing. Enggak, gua nggak suka pusing. Makanya. Tapi semenjak saya belajar tentang pemilihan kata itu ya, spesifik secara linguistik ya, I tend to be more careful with my words. Iya. Itu karena udah alarm banget ya. Iya, alarm banget gitu kan. Jangan sampai gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya ya kalau di kita itu di NLP kan ada namanya memeta ya gitu ya. Kadang-kadang memeta pikiran sendiri gitu ya. Iya. Enggak gitu ya. Iya. One day lagi cari narasumber, saya bilang ya bukan berniat sombong. Tapi nggak apa-apa lah, saya mau dibilang sombong juga. Karena mikir apa sih jadi memeta gitu kan. Karena kita nggak bisa protect ourselves from people's judgment gitu kan. Yeah. They can tell us whatever we want, whatever they want gitu kan. Tapi nanti bagaimana meresponnya gitu yang kita mesti menarik. Aku punya satu statement sih sebenarnya untuk kayak ketika ada orang-orang nyinyir atau ada orang-orang yang kayak ngejudge kayak gitu kan. Pertanyaan paling pamungkas sebenarnya adalah, kalau lu di posisiku lu ngakuin apa? Gua mau belajar. Selesai sih. Biasanya silent sih. Iya, silent sih biasanya gitu. Jadi aku nggak yang menyalahkan atau apa. Aku thank you buat inputmu. Kalau kamu di posisiku, lu bakal ngelakuin apa? Aku mau belajar. Selesai. Iya. Karena mau belajar, masa salah mau belajar? Betul. Jadi memang ya menarik ya bahwa alam bawah sadar itu sedemikian powerfulnya. Bahkan istilahnya 80-90% menguasai hidup kehidupan kita gitu ya. Tapi sayangnya begitu orang tidak menyadari ini, dia tidak menyadari betapa destruktifnya kalau tidak diberesin. Termasuk kayak hidup itu harus kerja keras. Iya kan? Ya. Harus kerja keras untuk dapat duit. Kenapa harus kerjanya harus keras terus? Karena Indonesia kan negara pejuang. Jadi harus berjuang terus untuk ini. Doktrinnya udah masuk dari kecil. Yeah. No pain no gain. Oke.
Jadi kalau nggak ada bahwa memang ada benarnya, tetapi kan bukan berarti kemudian kita menganggap itu sebagai satu-satunya absolute kebenaran. truth. Betul. Gitu. Ya. Oke, very good. Wow. Kita ngomongin tentang alam bawah sadar hari ini gitu ya, ngomongin tentang bagaimana sebetulnya duit itu harusnya, saya punya prinsip bahwa duit itu harusnya mengikuti kita. Ya. Bukan kita yang ngikutin duit. Ya. Kan gitu ya. Dan saya percaya bahwa melalui tools ini, Brain Boost ini gitu kan, hopefully ada banyak sekali, ini kan ada relaksasi, ada public speaking, ada money magnet yang paling baru memang. Gitu. Dan soon bela diri dan jenisnya nanti maybe ada nggak tahu anak makan sayur, anak suka baca, whatever gitu ya. Tapi itu akan membantu kita untuk membereskan area yang mungkin bahkan kita tidak kenali tentang diri kita sendiri gitu. Gitu kan. So any maybe last words for the audience today? Simple. Kalau aku tidak akan ngejudge mindsetmu salah atau mindsetmu benar. Kalau hidupmu banyak masalah, artinya dalam mindsetmu banyak salahnya. Jadi dari situ, berkaca dari situ, prinsipnya simple dari Brain Boost. Change your belief, change your life. That's it. Jadi clue-nya adalah change your belief, change your life. Kalau nyadar bahwa beliefnya bisa salah. Kalau nggak nyadar, ngotot ya sudahlah. That's your life, not my life. Saya percaya bahwa hidup kita itu harusnya makin hari itu makin progresif ya. Makin enak, makin enak dan makin. Bro, satu. Iya. Tuhan maha kaya. Yes. Alam semesta maha kaya. Kenapa lu miskin? Udah bekerja, udah berdoa. Itu nampol banget. Betul. Kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan yang menciptakan kita, harusnya kita juga ketularan dong. Gitu, dunianya kan? Sudah. Betul. Asalnya sudah. Betul. Lu sendiri miskin, kenapa gitu? Saya percaya, saya belajar ini interesting gitu sebagai last word juga ya, bahwa Tuhan itu unlimited. Yes. Gitu kan. Kenapa kita melimit diri kita sendiri untuk sesuatu yang istilahnya mungkin Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita? Gitu. Jangan membatasi Tuhan yang tidak terbatas dengan keterbatasanmu. Betul. Gitu kan. Karena kita selalu, sebenarnya aku manusia yang terbatas. Tapi iya kita terbatas, tapi kita punya potensi untuk jadi tidak terbatas gitu. So yes. Dunia ciptaan Tuhan tidak seberat dunia ciptaanmu, bro. Iya. Selalu aku ngomong ini. Menarik. Oke. Baik, thank you very much. Sama-sama. Gitu. It's been a very good talk gitu ya. Dan buat teman-teman hari ini, remember gitu kan bahwa pembicaraan kita sepanjang podcast ini adalah kita ngomongin tentang bagaimana belief system kita itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu kan. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun, kita punya dua pilihan nih gitu kan, dan itu bebas terserah Anda gitu ya. Anda mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki belief system Anda, atau Anda tidak mau melakukan sesuatu, it's up to you. Tapi kalau saya pribadi, saya akan selalu punya prinsip bahwa kalau ada belief system saya yang mulai melenceng atau ngawur gitu kan, atau mungkin bukan mulai, bahkan dari awalnya udah ngawur, ya kenapa nggak saya benerin? Kenapa? Karena saya selalu punya prinsip bahwa hidup saya itu harusnya makin lama makin diluruskan, gitu kan? Makin lama makin progres, makin lama makin mengalami yang namanya expansion, pelebaran kapasitas untuk banyak orang katakan. Buat teman-teman yang hari ini juga ingin tahu tentang Money Magnet dan Anda sudah tertarik bahkan gitu kan untuk Anda mencoba aplikasi Money Magnet ini, silakan Anda juga nanti bisa klik link yang sudah kami sediakan di video ini. Oke. So, buat Anda yang nonton hari ini, pastikan Anda sudah subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di notifikasi Anda supaya setiap kali kami mengupload ada podcast baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you, and yes, you can. Time to maintain yourself. In this space, we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move.